ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ganggu sebentar. Ada yang parkir motor di sebelah sini. Mohon ini demi keamanan ya. Dua motor. Mohon diparkir di belakang masjid. Ya, mohon. Nanti semuanya insya Allah di belakang sini cukup untuk dimandikan. Syukur dari Allah. Ya, silakan ikhwah sekalian diamankan ke belakang dulu baru bertawakal ya. Di bentuk tawakal juga ada usaha biar keamanan motornya masing-masing. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yakni bab yang keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babun al-khawfu minasyirki, bab takut dari berbuat kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan keterkaitan bab ini dengan dua bab sebelumnya. Bab takut dari kesyirikan dengan dua bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya muallif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana hakikat dari tauhid itu sendiri. Bagaimana hakikatnya, dan yang selanjutnya disebutkan barang siapa yang bisa merealisasikan tauhid maka dia bisa masuk surga tanpa
hisab, tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Adapun bab yang selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan lawan dari tauhid itu sendiri. Karena tidak sempurna tauhid kita para ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah taala tanpa kita meninggalkan lawan dari syirik itu sendiri. Dan terkadang seseorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia mengetahui itu kesyirikan. Ya, yang sudah belajar saja kadang terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia lalai misalnya ataupun lupa. Apalagi kita nggak tahu. Maka ini pentingnya kita belajar lawan dari tauhid itu sendiri agar kita sebisa mungkin mampu merealisasikan tauhid. Bab sebelumnya, ya. Apa bab sebelumnya kemarin? Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Adapun kesyirikan, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dia memiliki dua bagian atau ada dua jenis kesyirikan yang sudah sangat ma'ruf. Ada syirik asghar atau syirik kecil, dan ada syirik akbar, ada syirik besar. Dan kedua syirik ini atau kedua jenis syirik ini para ikhwah sekalian harus kita hindari sebisa mungkin, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Karena yang namanya syirik ini meskipun dia syirik kecil, dia termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, dia termasuk dosa besar yang paling besar, syirik kecil. Adapun para ulama menjelaskan pembagian ada syirik kecil dan ada syirik besar karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Adapun syirik kecil itu hanya merusak amalan yang terjangkit syirik kecil itu saja. Sekali lagi, syirik kecil hanya merusak amalan yang terjangkit syirik kecil itu. Contohnya, ada seorang bersedekah misalnya, sedekah ke sebuah lembaga atau sebuah masjid, pondok pesantren misalkan, bersedekah 100 juta misalnya. Karena musim-musim pemilu misalkan, ya kan, datang bersedekah atas nama sedekah dalam tanda kutip, dengan tujuan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi agar meraih dukungan dari jamaah itu misalnya. Dan betapa banyak kalau nggak terpilih diambil lagi itu, ya kena viral ya kan, diambil lagi sedekahnya. Dan ini udah benar-benar menunjukkan dia nggak ikhlas sama sekali. Nah, sedekahnya itu rusak gara-gara tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang rusak hanya sedekah itu saja, ibadah yang sedang dilakukan. Adapun amalannya yang lain aman, sholatnya, kemudian ada mungkin dia bakti sama orang tuanya ataupun yang lain sebagainya. Begitu misalkan ada orang sholat maghrib, tadi misalkan sholat maghrib, semuanya kita sholat maghrib, alhamdulillah. Akan tapi ada orang sholat maghrib bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa saja dia riya misalkan, atau dia ujub dengan sholatnya misalkan, bukan lillahi ta'ala. Yang rusak hanya sholat maghribnya saja. Adapun syirik besar, nah ini yang sangat berbahaya ya. Makanya patut kita mempelajari apa itu syirik, bagaimana macam-macamnya, jenisnya seperti apa. Tujuan utama adalah agar kita terhindar dari kesyirikan tersebut, bukan untuk mencari-cari orang untuk kita sebut kamu musyrik, bukan. Cari ada yang pelaku, kita belajar misalkan tentang riya, kayaknya antum ini riya ini kayaknya, enggak, bukan demikian. Kayaknya antum musyrik, ahli neraka dan lain sebagainya. Semata-mata yang pertama, ayol ikhwah rahimakumullah, untuk menjaga diri kita, amalan kita agar tidak rusak. Adapun syirik besar bisa menghapus seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Ini bahayanya syirik apa? Syirik besar.
beramal dari balik misalkan umur 16, 17 tahun sampai 30 atau sampai 20 tahun berbuat syirik besar, ini bisa menghapuskan amalan sebelumnya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada 3 poin penting bahaya yang sangat berbahaya dari syirik besar. Jadi ada 3 bahaya yang sangat harus kita hindari dari perbuatan syirik besar itu sendiri. Yang pertama, annahu la yughfar. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala idza lam yatub, apabila dia tidak bertaubat dengan taubatan nasuha. Apa maksudnya? Misalkan ada berbuat syirik besar, kemudian dia mati di atas atau membawa dosa syirik besar tersebut, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia masih hidup, dia melakukan syirik besar misalkan, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dia benar-benar meninggalkan perbuatannya itu, kemudian dia benar-benar menyesal melakukan perbuatan tersebut, masih ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 sebagaimana yang dibawakan oleh muallif, wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Sebagian ulama ada yang memasukkan dosa syirik yang tidak diampuni ini termasuk syirik kecil. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik kecil dan syirik besar. Ini menunjukkan apa? Betapa bahaya syirik tersebut. Meskipun dalam pendapat yang lain beliau mengatakan yang tidak diampuni cuma syirik besar. Akan tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita semuanya, kita menjaga diri kita baik dari syirik kecil ataupun syirik besar. Karena di sini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, betapa banyak dosa besar selain dosa syirik, misalkan seperti zina, membunuh, atau minum khamar, ataupun yang lainnya. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini masih ada kesempatan untuk diampuni meskipun dia tidak taubat. Para jamaah, misalkan dia mati nih, dia pernah minum khamar, dia belum sempat bertaubat dari khamarnya tersebut, masih ada kesempatan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan diampuni langsung ataukah diazab dulu oleh Allah baru diampuni, tergantung Allah Subhanahu wa taala, tergantung kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia punya amalan kebaikan yang banyak yang bisa menghapus dosa tersebut. Adapun dosa syirik, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat semasa hidupnya. Ini para jemaah, pentingnya kita belajar tauhid, apa itu syirik. Jangan pernah bosan belajar tauhid dan syirik. Kemudian juga yang kedua, di antara perkara yang sangat berbahaya bagi pelaku perbuatan syirik besar adalah annahu mujabun lil khuludi finnar. Pasti dia masuk neraka. Pasti para jemaah, ini bukan yang masih ragu-ragu. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya pelaku dosa besar yang namanya syirik besar pasti masuk neraka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan takkid qad. Itu ada kata apa?
Qad artinya sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Kalau sudah diharamkan surga, maka pilihan yang kedua ada apa? Cuma neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau diharamkan baginya surga, maka pasti dia masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan juga dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, disebutkan di sini orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Di antaranya min ahlil kitab, ahli kitab. Ahli kitab yang mendapati risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak mengikuti risalah Nabi, kafir. Ya. Kemudian siapa? Wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan kemusyrikan atau orang-orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, pasti dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Ini adalah keyakinan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang sebagian orang lebih mengedepankan perasaan. Masa kasihan sudah berbuat baik, masa dia masuk neraka. Ya. Kasihan banyak sekali yang akan masuk neraka. Ini namanya keyakinan. Harus kita yakini sebenar-benarnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik pasti masuk neraka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya apabila ada orang Yahudi, kemudian orang Nasrani yang dia mendapati risalahku, kemudian dia tidak ikut, maka pasti dia masuk neraka. Inilah sebuah keyakinan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita menggunakan perasaan. Ya, kebenaran atau yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu. Karena zaman sekarang, terutama zaman-zaman yang ada yang namanya jin dan jil ini, Islam liberal dan lain sebagainya, membuat kaum muslimin meragu dengan perasaan-perasaan. Masa masuk semua agama itu pasti benar katanya. Semua agama pasti apa? Masuk surga, pasti ada jatah surganya. Ini adalah menyelisih apa? Menyelisih keyakinan seluruh agama bahkan. Yang kita tahu bahwasanya semua agama pasti meyakini agama mereka yang paling benar kan? Ada enggak? Misalkan orang Nasrani atau orang Yahudi mengatakan agama Islam benar juga, agama Yahudi benar. Tidak ada. Bahkan orang-orang Nasrani mengatakan apa? Selain orang Nasrani, siapa? Domba-domba yang tersesat. Benar gak? Semua agama meyakini agama mereka yang paling benar dan satu-satunya agama yang paling benar. Begitu pula umat Islam harus kita yakini demikian. Adapun realisasi di lapangan atau bagaimana kita bersosial di lapangan berbeda dengan apa yang kita yakini. Boleh kita bermuamalah dan lain sebagainya sebagaimana syariat Islam kita yang tidak melarang demikian. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk dari dosa besar adalah annahu yuhbitu jami'ul a'mal. Dia bisa menghapus seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Dalilnya adalah di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, "Wa la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau menyekutukan Allah, apabila engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, amalanmu akan terhapuskan, akan batal semua amalan yang pernah engkau kerjakan, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi.
Dan juga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan maka akan terhapuskan apa-apa yang pernah dia kerjakan. Ini para jamaah bahaya dari perbuatan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Bahkan perkara yang sangat berbahaya juga adalah syirik kecil, dan ini yang sangat ditakuti juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, syirik kecil. Karena apa? Karena sangat sulit sekali untuk dicerna. Terkadang kita merasa kita tidak berbuat kesyirikan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Terkadang kita nampaknya sama-sama berbuat amal saleh. Di hadapan orang kita menjadi orang yang saleh, kita rajin ibadah dan lain sebagainya. Bahkan kita menjadi orang yang paling mulia misalkan. Akan tapi terkadang hati kita tidak bisa dibohongi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa-apa yang ada dalam hati kita semuanya. Oleh karena sebagian salaf mereka mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Tidak pernah aku berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan kepada diriku sendiri sesuatu yang lebih berat daripada berbuat ikhlas. Ya, sangat butuh perjuangan yang namanya ikhlas ini para jamaah. Ada was-was dari syaitan untuk ingin kita ditampakkan amalan misalkan, kita lawan. Ada keinginan ingin bikin status misalkan, ingin mengabarkan bahwa saya semalam habis ibadah sampai ngantuk misalkan. Kadang demikian. Ada sebagian orang yang sholat malam misalkan, di tengah malam gelap gulita, ikhlas, awalnya ikhlas, sampai di kantornya ingin menampakkan bahwa dia sedang ngantuk, biar ditanya kenapa ngantuk, ya kan? Biar dia bisa menjawab semalam kayaknya habis begadang nih sholat malam. Terkadang demikian. Yang namanya jiwa para jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala la ammaratun bisu, senantiasa menyuruh kita, mengajak kita berbuat keburukan. Dan yang namanya syaitan ini orang yang atau makhluk yang sangat istiqomah dan enggak putus asa para jamaah. Bisa saja misalkan malamnya enggak bisa digoda sampai bisa sholat malam ibadah semalam subuh, tapi tidak putus asa. Dirongrong dari jalan yang lain, ingin ditampakkan, ingin bikin status alhamdulillah semalam walaupun 5 rakaat tapi khusyuk, dibaca di komen oleh temannya, masya Allah ya akhi barakallahu fiik. Demikian, hati itu tidak bisa dibohongi karena hati kita senantiasa mengajak dan menyuruh kita berbuat keburukan. Dan di antara syaitan ini tidak akan pernah istiqomah, tidak akan pernah putus asa sampai kita benar-benar menemani mereka kelak pada hari kiamat di neraka. Karena itu adalah janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat, aku akan goda nih anak Adam ini. Karena Adam dulu yang membuat Yang membuat iblis dikeluarkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah untuk memperbanyak temannya di neraka dari anaknya Bani Adam. Nauzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika anna an-nafsa muta'alliqatun bid-dunya. Karena jiwa juga sangat berkaitan eratnya dengan dunia. Terkadang ada seorang beribadah atau jiwa kita ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan pujian. Ini karakteristik atau keinginan jiwa kita seperti demikian. Semua jiwa hukum asalnya mereka sangat ingin untuk dipuji, sangat ingin untuk mendapatkan nilai lebih di hadapan orang, baik dengan ibadahnya ataupun dengan hartanya ataupun dengan yang lain sebagainya. Begitu pula orang-orang yang tidak memahami atau tidak terlalu mempedulikan ini namanya syirik kecil dan lain sebagainya. Kan? Jiwa kita harus kita lawan para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza naqsun fil ikhlas, dan ini bisa mengurangi keikhlasan ketika seorang beribadah kemudian ada angan-angan ingin mendapatkan dunia. Dia beribadah agar dipuji oleh atasannya. Dia beribadah agar apa? Agar banyak yang membantu dia dalam urusan dunia. Ini bisa mengurangi keikhlasan. Ya, bisa mengurangi keikhlasan seseorang di dalam apa? Di dalam beribadah, bersedekah. Kalau nggak dicatat namanya berhenti sedekah. Bersedekah kalau nggak disebutin, didoain, misalkan si fulan sedekah sekian dan sekian, berhenti sedekah di masjid tersebut. Ini bisa apa? Bisa mengurangi keikhlasan. Dan terutama di antara ciri-ciri orang yang nggak ikhlas itu suka mungkit kebaikan. Ya. Contohnya misalkan ini dia berinfak banyak di sebuah masjid, kemudian nggak dijadiin pengurus misalkan, ya kan? Akhirnya ngomong, ini kalau nggak ada saya ini masjid nggak jadi, ya. Atau dia lagi nongkrong, kalau nggak ada saya kayaknya begini dan begini. Kalau nggak ada saya. Ini biasanya apa? Ciri-ciri, walaupun nggak bisa kita pastikan seorang tidak ikhlas. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang tersebut. Tapi biasanya demikian, yang suka mungkit kebaikan, suka bantu orang, misalkan ketika orang yang dibantu itu tidak baik sama dia, mungkin dahulu begini dan begini. Kalau saya nggak bantu mungkin usaha untuk bangkrut, ya. dan seterusnya di antara mengungkit kebaikan seorang ini menandakan kurang ikhlas atau bisa jadi dia tidak ikhlas dalam melakukan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tadi kita sampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Ammal ma'asi, adapun maksiat-maksiat kazina was-sariqah, seperti zina ataupun mencuri, terkadang seseorang melakukannya karena syahwat, karena ingin mendapatkan dunia. Adapun seharusnya di dalam beribadah kepada Allah atau berbuat kesyirikan tidak ada manfaat dunia. Ya, orang ingin meraih atau cari muka di hadapan orang lain, kadang dia tidak akan mendapatkan, cuma kesenangan semata saja. Yang tidak akan menimpa seseorang kecuali apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh kita berharapkan atau melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amal saleh dengan mengharapkan dunia, ya, mengharapkan harta, mengharapkan yang lainnya. Walaupun sebagian orang melakukan ibadah-ibadahnya semata-mata untuk mendapatkan dunia, atau ada orang pura-pura menjadi baik agar bisa mempersunting seorang wanita. Kadang demikian. Mungkin yang harus kita sama-sama hindari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, muallif membawakan surah Ibrahim ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menukil ucapannya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Ya, jauhkanlah. Jadi selain kita belajar tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari apa? Kesyirikan. Karena terkadang kita tidak mampu terhindar dari kesyirikan tersebut, atau kita lalai boleh kita lakukan. Ini pentingnya kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita terhindar dari perbuatan kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kemudian adapun makna dari wabaniya atau anak-anakku ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud wabaniya atau anak-anakku di sini adalah dari keturunan langsung Nabi Ibrahim. Siapa keturunan langsung Nabi Ibrahim? Cuman dua. Nabi siapa? Ismail dan Ishak. Cuman dua keturunan langsung Nabi Ibrahim. Ada pendapat yang lain, al-muradu dzurriyyatahu,
wa ma tuladu min sulbihi. Yang dimaksud adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Karena di sini Nabi Ibrahim mengatakan apa? Jauhkanlah aku dan anak-anakku. Kalau tadi pendapat yang pertama anaknya saja, pendapat yang kedua anak keturunannya, keluarganya semuanya didoakan oleh Nabi Ibrahim. Wa huwal asah, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat. Ya. Dan kendati pun Nabi Ibrahim, siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Bapaknya orang-orang yang bertauhid, bahkan mendapatkan laqab Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Meskipun dia berdoa, tidak semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua keturunan Nabi Ibrahim tidak berbuat kesyirikan? Banyak keturunan Nabi Ibrahim yang berbuat kesyirikan. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tidak semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh putus asa atau merasa tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan. Sebaik Nabi Ibrahim saja, nabi ya kan, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kalau kita masih sangat jauh sekali ya. Derajatnya dibandingkan Nabi Ibrahim saja tidak diampuni atau tidak dikabulkan doa. Begitu pula doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh putus asa di dalam berdoa. Dalam doa itu sendiri ibadah. Ya meskipun tidak dikabulkan, kita sudah beribadah, benar kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-du'a wal ibadah. Doa itu termasuk juga ibadah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya betapa Nabi Ibrahim sangat takut berbuat kesyirikan, meskipun beliau adalah seorang nabi. Ya, Khalilur Rahman, tetap saja beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbuat syirik. Karena orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ahli ilmu. Orang semakin kenal Allah, semakin dia berilmu, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menjauhkan diri terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambaku adalah siapa? Para ulama, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang paling kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang yang semakin kenal pada Allah merasa dirinya udah di atas angin. Ya. Kalau salah mengambil ilmu, salah mengambil guru, bisa jadi meninggalkan sholat. Banyak nggak yang meninggalkan sholat? Banyak. Bukan karena bodoh, tapi karena keyakinan. Karena sudah derajatnya mungkin sudah hakikat mungkin namanya ma'rifat, sudah nggak beribadah lagi. Ya. Kata mereka beribadah hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, ubudullah hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Pokoknya kalau udah yakin udah enggak beribadah lagi. Padahal yang dimaksud keyakinan di situ adalah apa? Kematian, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Itulah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat takut dari berbuat kesyirikan, dan juga Nabi SAW, begitu pula para sahabat, mereka sangat takut dari berbuat kesyirikan dan takut termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang sangat konkret dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala satu dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua termasuk khulafa ar-rasyidin yang juga direkomendasikan untuk kita ikuti setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beliau di antara kebiasaannya adalah sering menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya beliau di matanya itu ada garis hitam ke bawah. Saking Saking seringnya nangis.
Ada nggak di antara kita yang ada seperti garis hitam ke bawah yang sering nangis, saking seringnya nangis? Belum, kayaknya anak belum pernah lihat, langsung pernah lihat. Beliau dijamin masuk surga, sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling dekat sama Nabi, bahkan mertuanya Nabi. Akan tapi beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memegang rahasia Nabi dan mengetahui nama-nama orang munafik pada zaman tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan atau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Anshuduka Allah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, saya mohon, kata Umar bin Khattab, ada enggak nama saya di catatan orang-orang munafik? Bayangkan para jamaah, ya. Bukan nanyain orang, bukan apakah si fulan ini munafik enggak, wahai Hudzaifah, bukan. Menanyakan untuk diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar, wala uzaki ba'daka ahada. Akan tapi aku tidak mensucikan orang selain itu. Artinya apa? Ini menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat takut tergolong dari kalangan apa? Orang musyrikin, orang munafik. Bahkan beliau diceritakan bahwasanya di antara kebiasaan beliau, setiap malam itu di rumahnya ada beliau bikin galian seperti kuburan di rumahnya. Setiap malam masuk ke dalam kuburan tersebut, kemudian dipegang jenggotnya. Kemudian dia mengatakan, "Wailaka ya Ibnu Khattab, idza laqita Allah." Celaka engkau wahai Umar bin Khattab kalau engkau nanti ketemu Allah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita contoh para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus banyak-banyak menangis, banyak-banyak merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin belajar tauhid, makin belajar sunnah, makin merasa aman dari azab Allah jannah. Emang kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus suudzon terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan amalan kita masih kurang. Jangan-jangan amalan kita enggak diterima. Karena tidak ada yang menjamin para jamaah satu saja sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita banyak-banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan setelah beribadah, di antara syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah zikir, setelah salam apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Secara akal sebenarnya enggak nyambung, benar kan? Habis ibadah kok istighfar. Sebagian orang habis sholat alhamdulillah. Padahal syariatnya apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan ketika kita ibadah kita berbuat maksiat. Jangan-jangan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita harus sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi satu apapun. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim di sini mengatakan wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dan halangilah aku, karena yang namanya wajnubni ini menjadikan atau berdoa agar aku berada di sebuah tempat yang tidak ada kesyirikan di sana. Artinya aku ada di sini, kesyirikan itu ada di tempat yang jauh. Tidak menghalangi saja, bukan hanya sekedar menghalangi, kata benar-benar dijauhkan. Kalau sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kesyirikan, maka akan sedikit sekali kemungkinan untuk melakukan kesyirikan tersebut. Maka sekali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita senantiasa selain kita mempelajari apa itu tauhid dan apa itu syirik, kita banyak-banyak berdoa, meminta bantuan
dari zat yang maha segala-galanya, agar kita dijauhkan dari berbuat kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun syirik besar, baik syirik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita sampaikan ini tercatat sebagai timbangan amal kebaikan yang bisa kita harapkan kelak pada hari kiamat sebagai pemberat timbangan amalan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi